Nah, oke. Baik Pak Kurnia, mohon maaf sebelumnya. Sudah saya tekan Pak, mulai merekam tadi. Saya mulai sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kurnia, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu baik. Ibu apa kabar? Iya. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, karena saya sedikit gaptek. Tadi saya tidak tekan tombol itu. Sekarang saya minta Pak Kurnia menceritakan perasaan Pak Kurnia siang hari ini dan hal khusus yang akan Pak Kurnia diskusikan pada siang hari ini. Alhamdulillah sebelumnya perasaan saya sekarang sudah tidak panik, tidak uh, takut. Awalnya sebelum melakukan teknik stop, saya merasa gugup dan takut ini Bu mau dikucing sama Ibu Pera. Menjelang ini tadi uh, beberapa tantangan di pekerjaan saya selaku pengajar Ibu, yaitu uh, mencoba mencari solusi yang lebih efektif tentang metode pembelajaran Ibu. Ya, baik Pak. Saya sangat menghargai kejujuran Pak Kurnia ini. Mari kita menjadikan sesi ini sebagai ruang untuk cari solusi bersama, termasuk saya menjadi belajar IT bersama ya. Apa ada hal khusus Pak yang mau kita bahas lebih mendalam Pak Kurnia? Ada Coach, cuman nanti mungkin di akhir sesi saja Ibu, Coach. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya, ke fase tujuan, yakni tujuan baik, yang ingin Bu. Pak Kurnia capai dari sesi coaching kita ini. Apa Pak ya kira-kira? Saya secara gambaran umum ya Coach ya, ingin meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan metode pembelajaran yang saya lakukan di setiap pembelajaran di kelas saya, Coach, untuk lebih baik ke depannya secara umum ya, Coach. Oke, berarti definisi tujuan akhir yang Pak Kurnia inginkan nantinya apa ya Pak? Saya ingin bisa menciptakan atau menggunakan atau mengkolaborasikan metode pembelajaran yang saya kurang pahami karena kekurangan saya dalam minat membaca sebuah metode pembelajaran kan itu kan banyak Ibu ya. Iya, betul. Nantinya akan menjadikan itu sebagai sebuah metode yang saya rancang dan saya sampaikan kepada siswa-siswi saya di kelas agar mereka dapat mencerna apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya di setiap mata pelajaran yang diampu nantinya Bu Pera. Oh, luar biasa sekali Pak Kurnia. Untuk ukuran keberhasilannya yang Pak Kurnia inginkan dari sesi coaching kita ini apa ya Pak? Mungkin apa ya namanya Ibu ya, metode pembelajaran ini harus saya kuasai ya nantinya Bu ya, kuasai, sudah lagi tidak melihat referensi-referensi atau mendapatkan umpan balik nantinya dari murid sendiri tentunya Ibu Pera, dari apa yang saya berikan pertanyaan pemantik yang nantinya mereka menjadi audiensi saya. Apakah saya ini dalam penyampaian materi menggunakan metode yang ini itu mudah atau mudah dicerna atau tidak atau sulit. Nanti itu sekitaran itu Bu Pera. Betul. Nah, oke, sekarang coba kita identifikasi ya Pak ya. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam memvariasikan metode-metode mengajar selama ini? Ya itu Ibu, tahapan yang pertama itu mungkin kurangnya saya ke tahap lupa atau tidak mau membaca, mengambil sumber-sumber metode pembelajaran atau kurangnya saya mengikuti kegiatan
seperti pelatihan atau bahkan sekarang ada PMM Bu ya, yang Iya, memudahkan kita untuk belajar betul. model, metode, mungkin kekurangannya saya untuk belajar itu Bu. Jadi menjadikan saya kesulitan mungkin itu Ibu. Coba deh ceritain lagi lebih lanjut, bagaimana perasaan itu bisa muncul? Eee, Perasaan itu mungkin karena menumpuknya beban 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 kerja. Kebetulan saya sekarang menjadi diamanahi sebagai bendahara sekolah ya Ibu ya, bagi waktu Oh, iya iya, betul. ini, mengikuti sebuah program CGP juga Bu, angkatan 9 Bu, Betul alhamdulillah betul saya. betul betul Jadi, betul. akhirnya, mmm, Betul betul. alur Mhm modul saya mhm. dan metode yang saya sampaikan Betul betul. benar-benar, tidak maksimal kalau untuk Iya, saat ini, betul Bu. Mungkin betul betul. kalau ke depannya sih, saya Betul, rasa enggak, Ibu, saya rasa enggak. iya. Oke, saya sangat memahami apalagi kondisi Bapak sebagai bendahara sekolah, merangkap sebagai guru, merangkap sebagai CGP, ya kan ya? Bagaimana Bapak Betul. menghadapi situasi tersebut? Yang pertama sih ya, apa namanya, Coach, perlu apa ya namanya, sebuah bimbingan kali ya buat, dari saya ya, untuk menghadapi hal yang tersebut atau membuat diri mindfulness kali ya, membuat diri percaya diri dah untuk menghadapi itu agar tujuan saya tadi seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas itu tercapai gitu. Tidak Mhm, apa tuh terkendala dengan tugas-tugas tambahan itu. Itu betul hanya betul. namanya uh, nanti juga mungkin bukan saya gitu. Jadi Iya, kembali ke tugas pokok saya aja, coach. betul betul betul. Kita akan berusaha mencari solusi ya Pak, sama-sama untuk mengatasi hambatan yang Pak Kurnia rasakan ini ya. Sulit Hmm. jadinya memfokuskan apa namanya dalam pembelajaran yang justru itu tugas utama. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Kurnia tambahkan? Saya ini apa merasa lebih percaya diri aja Ibu ya. Yang pertama harus terampil saat menggunakan metode dan tepat tentunya apa yang saya gunakan dari mana kebutuhan belajar siswa saya yang tadi sudah saya identifikasi dan saya yakin dengan apa tuh ada support kali dari teman-teman sejawat saya di sekolah atau pimpinan saya di sekolah menjadi saya itu bisa uh, tetap bisa mengajar, bisa tetap menjadi bagian dari membantu kepala sekolah itu menjadi bendahara dan bisa mengikuti kegiatan CGP ini sampai dengan selesai dan Amin mendapat amin. sertifikat tentunya Ibu. Ya, oke. Oke, Pak Kurnia, sekarang coba kita rancang ya aksi yang akan kita laksanakan. Apa kira-kira rencana Pak Kurnia untuk mencapai tujuan Pak Kurnia tadi, yaitu fokus dalam pembelajaran dan bisa menguasai beberapa metode. Apa yang kira-kira Pak Eh, Kurnia yang rancang? saya akan eh, siapkan itu atau Ya, mempersiapkan itu yang pertama mungkin karena saya suka audio visual ya Bu ya. Mungkin ya, saya pertama yang saya bolehlah dalam sehari ini saya menonton video melalui PMM atau YouTube terkait dengan metode untuk menambah wawasan saya agar lebih baik dan tentunya saya praktikkan nantinya dari banyak keragaman metode dan model pembelajaran yang tadi saya cari atau sebagai flashback saya ke depannya atau bolehlah tanyakan ke koordinator pengawas mungkin yang lebih paham tentang atau pengawas kita atau tentang kepala sekolah kita, manajerial kita yang nantinya mereka menjadikan mentor atau tambahan pengalaman tentang mengajar tadi karena usia pengalaman pembelajaran saya mungkin lebih muda ketimbang senior-senior kita itu Ibu. Mungkin itu Ibu. oke, sangat luar biasa sekali Pak Kurnia.
Lalu apakah ada prioritas yang Pak Kurnia miliki untuk rencana tersebut? Prioritasnya mungkin sebagai tadi Bu ya, mencari referensi yang pakem, kalau pakem yang sering banyak digunakan, yang baik ya, nantinya saya mempersiapkan, saya implementasikan kepada modul ajar saya. Kebetulan saya sekolahnya itu sudah apa tuh namanya, udah menggunakan kurikulum Merdeka Ibu, Ya, sudah lagi alhamdulillah. menggunakan SPP, menggunakan modul, dan coba saya masukkan apa yang saya dapat tentang tadi Bu ya, segitiga restitusi, Hmm. diferensiasi, menggunakan teknik stop, dan apa namanya, psikologi yang ilmu psikologi yang kemarin kita dapatkan, agar nantinya saya bisa apa namanya tuh, uh, punya asesmen asesmen diri sendiri dan asesmen siswa, dan bisa mengukur diri saya sendiri dan bisa mengukur siswa-siswa saya nanti Bu. Mungkin itu Bu, agar bisa memperbaiki aja Bu, Betul, memperbaiki betul, betul. Mm-mm. Kemudian yang lebih. strategi, bagus sekali itu Pak. Lantas strategi Pak Kurnia untuk mencapai tujuan itu apa tuh Pak? uh, ini ya Bu ya, apa tujuannya Bu ya. Strateginya kira-kira. Tadi Oh, kan sudah oh sudah ya, punya rencana aksi strateginya Ibu, untuk strateginya itu mengumpulkan metode, model mungkin, kalau saya ada waktu saya buatkan sebuah jurnal kali Ibu, saya sematkan ke jurnal, ke Google Drive atau Google Sheet saya, atau ke apa yang saya sudah nonton YouTube dari PMM atau dari YouTube, saya kumpulkan untuk menjadi sumber saya untuk menggunakan metode pembelajaran tersebut Ibu. Hanya luar itu aja Bu, biasa. Oke, manfaat oke. aja Ibu. Itu langkah-langkahnya sudah sangat baik Pak Kurnia. Itu sudah terstruktur, fokus, dan detail. Itu akan membantu Pak Kurnia untuk mengatasi tantangan, memberikan model-model pembelajaran yang bervariasi tadi dengan lebih efektif. Kalau Pak Iya, Kurnia insya Allah. sendiri, bagaimana melihat tindak lanjut dari rencana Pak Kurnia ini? Kalau tindak lanjutnya itu saya rasa hanya apa ya Bu ya, pengukuran pribadi aja Ibu, secara pribadi. Tindak lanjutnya nanti saya ukur, saya mau membuatkan sebuah apa namanya tuh, rule schedule kerja kali Bu ya, Oh, oke, tentang oke. ya tentang apa yang saya dapatkan, apa yang saya terapkan, apa yang saya sudah Betul. sampaikan, apa yang menjadi kekurangan saya Ibu. Oh, oke. Nanti ada Nah, sekarang respondennya. baik baik Pak Kurnia. Bagus sekali itu ya kalau menurut saya tuh. Sekarang coba nih kita masuk ke tahap terakhir dari sesi coaching kita, Pak. Di tahap tanggung jawab ini. Kira-kira komitmen Pak Kurnia ini terhadap rencana aksi yang sudah Pak Kurnia buat itu bagaimana? Apa gitu komitmennya? Komitmen untuk mempersiapkan tadi Bu ya, Rencana aksi tadi, iya. rencana aksi, yaitu menyiapkan metode yang saya sudah anggap itu layak, baik ya Ibu ya. Betul. Terus berlatih tentunya, terus mencari model pembelajarannya setelah saya menemukan metodenya. Nanti saya akan menjadikan kolaboratif, nantinya apa namanya, pembelajarannya jadi menguasai kelas dan menyenangkan, dan tentunya apa yang menjadi tujuan saya dalam menyampaikan materi dalam uh, semua sabta mata pelajaran itu dapat diterima, diampu oleh siswa-siswa saya Ibu. Wah, subhanallah ya. Nah, tadi bicara tentang kolaboratif, itu kira-kira siapa yang akan membantu Pak Kurnia dalam menjaga komitmen itu? Kemungkinan kita butuh responsif dari siswa Ibu ya. Iya. Mungkin kita setiap akhir pembelajaran sebelum reflektif, atau setelah refleksi, saya akan membuatkan sebuah
pertanyaan yang nantinya yaitu pertanyaan tentang mengukur saya, dan agar tidak menjaga kejujuran anak, saya akan silent kan, tidak boleh memberikan nama. Tidak Oke, boleh iya. nama, Oh, ini adalah rahasia. Silakan kalian ungkapkan yang sesungguhnya. Jadi anak-anak kemungkinan tidak betul. takut dengan Iya, jenggot betul, saya. betul, betul. Iya. Ya. Oke. Kemudian tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini, apa kira-kira yang akan Bapak lakukan setelah kita melakukan coaching pada siang hari ini, tindak lanjutnya konkret setelah kita selesai melakukan coaching pada siang hari ini? Ya, dari sebelumnya terima kasih Ibu ya telah meng-coaching saya, menjadi saya menemukan apa yang solusi gundah gulau tentang metode yang sering saya gunakan. Ternyata ada saja siswa yang tidak merespon, atau 2, 3, 4 orang menjadi kelas itu tidak kondusif. Kalau apa tuh namanya, tindak lanjut yang kegiatan coaching ini, saya mungkin akan terus meningkatkan, berlatih dan berlatih Ibu, atau dari manapun saya ambil menjadi feedback saya, atau dari teman, atau dari mentor, atau dari mungkin ini kita sudah bertambah sekarang Bu ya, mengikuti CGP ini alhamdulillah Iya. ada kiat-kiat pelajar praktik dari Ibu Erna, dari Pak fasilitator, dari para Diman, Betul. menjadi modal saya untuk terus berlatih dan mengembangkan metode pembelajaran yang nantinya menyenangkan, model pembelajaran yang mudah dipahami, dan bisa menyampaikan dari mana tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh KHD, yang memerdekakan murid-murid kita dan menuntun mereka dari kodrat alam dan kodrat zamannya, Ibu. Wah, keren sekali ya. Luar biasa sekali semua rencana-rencana aksi yang akan Pak Kurnia laksanakan. Tidak sabar rasanya saya ingin kita ngobrol lagi untuk mendengar hasil-hasil dari rencana aksi tersebut. Terima kasih banyak Pak Kurnia atas waktunya, dan sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali sudah mau meng-coaching saya. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama.